Apa saja sih yang mesti kita bawa untuk persiapan persalinan, baik itu persalinan spontan atau sesar? Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya kerja di rumah sakit umum daerah dan juga rumah sakit khusus ibu dan anak serta klinik umum yang menangani persalinan, maka saya akan menyimpulkan beberapa barang yang perlu dan wajib dibawa saat persalinan dan juga pengalaman saya untuk melahirkan pertama kali. Saya sudah mencatatnya di buku ini. Mungkin nanti saya akan menjelaskan rincian satu persatu alasan kenapa mesti bawa ini, dan nanti juga saya akan jelaskan barang apa yang tidak perlu dibawa dan tidak terpakai saat persalinan. Kita bagi 3 terlebih dahulu. Yang pertama ini untuk keperluan umum, yang kedua untuk ibu, yang ketiga untuk bayi. Yang pertama untuk keperluan umum itu berupa dokumen. Jadi yang kita harus siapkan KTP suami dan istri, kartu keluarga, dompet, jangan lupa uang cash secukupnya saja, dan jangan lupa kartu ATM. Kemudian dokumen BPJS dan asuransi yang ibu bapak punya. Jangan lupa juga buku kesehatan ibu dan anak atau kontrol kehamilan ibu, baik itu di bidan atau di dokter kandungan. Nah, dokumennya ini persiapkan yang asli dan fotokopi. Jadi nanti kalau di tempat persalinan minta yang asli ataupun fotokopi, ibu bapak langsung menyediakan. Jadi tidak perlu lagi balik ke rumah kelupaan atau mencari lagi fotokopi untuk dokumen. Nah, semua dokumennya ini letakkan di satu map. Kalau bisa map yang ada zippernya. Jadi nggak akan kececer dokumen-dokumen yang ibu bapak simpan. Kemudian adalah barang untuk ibu dan bayi. Saran saya gunakan koper kecil atau yang cabin size. Jadi satu koper itu sudah memuat keperluan untuk ibu dan bayinya. Jika ibu bapak tidak punya, bisa gunakan tas jinjing tapi dalamnya itu agak loose, jadi bisa kita gunakan sekaligus juga untuk keperluan ibu dan bayinya. Pada normalnya persalinan spontan ataupun sesar tanpa kendala itu memerlukan waktu perawatan 3 hari. Jadi saya akan memberitahu barang-barang apa saja yang diperlukan untuk ibu dan bayi itu selama kurang lebih 3 hari. Jadi pendamping baik itu suami ataupun orang tua tidak perlu bolak-balik rumah sakit atau tempat bersalin ke rumah, apalagi yang jarak tempatnya itu lumayan jauh. Kita mulai bahas tentang keperluan ibu untuk 3 hari. Itu ada daster kancing depan 8 buah itu agar mempermudah saat ibu menyusui. Kemudian celana dalam 9 buah yang pasti tidak terlalu ketat di bagian pinggang dan juga tentu saja menyerap keringat. Kemudian adalah pembalut bersalin. Kalau bisa belinya yang perekat, bukan yang celana, soalnya kalau untuk lahiran sesar itu kan agak sakit di bagian bekas sayatan. Perlengkapan mandi yang ukuran travel size semua itu ada sabun, sampo, sikat gigi, odol, dan facial wash. Kemudian jika ada suami yang menunggu atau orang tua, bisa dipersiapkan juga pakaiannya, pakaian dalam, jaket, kemudian kaos kaki. Jangan lupa alat pumping kalau bayinya harus mendapat perawatan di NICU atau ICU. Kemudian jangan lupa juga bag kantung ASI. Bawa make up atau skincare yang minimal itu seperti deodoran dan lip balm.
bawa sendal yang tidak licin 1 pasang saja, kemudian 1 pasang baju saat pulang. Bagusnya yang dress aja ya, biar langsung gitu. Kemudian jangan lupa nih charger HP, karena kita kan atau penunggu perlu komunikasi mungkin dengan orang luar, atau contoh pada kasus saya itu harus chat atau telepon perawat di ruangan NICU. Pada saat itu anak saya dirawat di ruangan NICU. Jangan lupa bawa ikat rambut, kemudian juga bra menyusui sebanyak 6 buah, dan paling pentingnya tuh breast pad-nya, jadi biar ASI kita itu tidak menetes langsung ke bra namun ke breast pad-nya. Oh iya, gunakan breast pad-nya yang sekali buang ya. Kemudian perlengkapan bayi itu ada popok perekat 1 pack. Kenapa kita pilih yang perekat bukan yang celana? Karena tali pusar bayi itu kan belum puput. Nah, takutnya kalau pakai celana itu karetnya itu akan menekan si tali pusarnya. Kemudian bawa baju atasan dan bawahan untuk bayi itu secara terpisah ya, bukan baju yang langsung nyambung ke kaki, karena bayi baru lahir itu kan biasanya dia buang air kecil dan buang air besarnya lebih sering. Otomatis yang lebih sering diganti itu adalah bagian celananya gitu. Siapkan untuk 3 hari ya, tapi selalu lebihkan celananya. Jika bayi rawat gabung dengan ibu dan jika ibu merasa kalau popok itu terlalu mahal, ibu bisa gunakan popok kain. Ingat ya Bu, popok kain bukan gurita. Jadi sekarang gurita itu tidak dipergunakan lagi. Jangan lupa kain bedong secukupnya saja, sebanyak 5 biasanya. Kemudian topi bayi, kaos kaki, dan kaos tangan, penutup matanya, karena biasanya tiap pagi itu bayi akan dijemur, jadi ada penutup mata khusus. Jika ibu tidak punya, bisa pinjam di bagian rawat inap bayi. Kemudian jangan lupa sabun mandi baby 2-in-1, biasanya ada sebagian rumah sakit yang menyediakan, ada juga yang tidak. Jangan lupa bawa kapas cebok bulat, ini untuk membasuh bayi saat buang air kecil dan buang air besar. Tisu basah 1 pack, tisu kering juga 1 pack. Kemudian handuk bayi, selimut 2-in-1. Ini biasanya selimut berfungsi juga sebagai apron untuk menyusui. Kemudian gendongan saat pulang itu ada yang M shape khusus untuk newborn, atau ring sling, atau biasanya kita sebut jaret. Nah, kemudian juga jangan lupa bawa minyak telon, alas ompol yang kecil aja, dan tidak lupa kantung atau tas untuk baju-baju kotor ibu dan bayi saat persalinan. Mengapa persiapan ini menurut saya sangat penting? Karena berdasarkan pengalaman saya mengalami ketuban pecah dini, di mana saya langsung bergegas ke rumah sakit. Namun rumah sakit tersebut tidak tersedia alat NICU untuk bayi saya yang amit-amitnya dapat terjadi kondisi pasca persalinan. Maka saya bergegas ke rumah sakit lain. Nah, kenapa persiapan ini perlu? Jadi kita tidak perlu lagi panik untuk mencari barang di rumah atau mengambil barang yang ketinggalan di rumah. Jadi kita bisa langsung bergegas ke rumah sakit yang dituju, sehingga penanganan untuk ibu dan bayi itu tepat dan cepat.